Mari kita masuk ke ruang bedah sejarah ini. Kita mulai dari fondasi yang paling mendasar, logika yang seharusnya dimengerti oleh anak SD sekalipun. Islam mengklaim datang sebagai pemurni. Katanya Muhammad diutus untuk menghancurkan berhala, syirik. Katanya dia datang untuk mengembalikan tauhid murni. Tapi coba pakai otakmu sedikit saja. Gunakan logika paling sederhana yang Tuhan kasih di kepalamu. Jika misinya adalah menghancurkan paganisme, kenapa ritual yang dianggap paling suci, paling puncak rukun Islam kelima, tiang agama yang paling kokoh, justru adalah fotokopi persis, jiplakan mutlak dari ritual penyembah berhala Quraisy jahiliyah? Ini bukan kebetulan, saudara. Ini bukan sekadar kemiripan budaya. Ini adalah plagiarisme ritual. Iblis itu tidak kreatif. Iblis tidak punya kuasa penciptaan. Iblis hanya bisa meniru, memelintir, dan mendaur ulang. Monkey of God. Dan haji adalah mahakarya penipuan iblis. Dia mengambil ritual penyembahan setan kuno, mengganti labelnya, dan membuat manusia merasa sedang menyembah Tuhan semesta alam. Padahal mereka sedang melakukan gerakan-gerakan okultisme kuno yang mengikat jiwa mereka pada roh teritorial Arab. Bukti pertama, Ka'bah adalah rumah najis berhala, the house of idols. Bicara tentang kotak hitam itu, Ka'bah, Baitullah, rumah Allah, kata mereka. Mereka mendoktrin dunia bahwa bangunan itu dibangun oleh Abraham dan Ismail. Mana buktinya? Tunjukkan satu saja ayat dalam kitab Kejadian. Tunjukkan satu saja gulungan naskah Laut Mati. Tunjukkan satu saja catatan sejarah Yahudi kuno, Yunani atau Romawi sebelum abad ke-7 yang mendukung klaim konyol itu. Tidak ada, itu nol besar, itu fiksi. Alkitab mencatat detail perjalanan Abraham dengan sangat presisi. Dari Ur-Kasdim ke Haran, ke Kanaan, ke Mesir, kembali ke Kanaan, Betel, Ai, Hebron. Setiap kali Abraham berhenti, dia mendirikan mezbah bagi Yahweh. Mezbah sederhana dari tanah atau batu tak pahatan sesuai perintah Tuhan. Tapi apakah Abraham pernah menyimpang ribuan kilometer ke selatan, ke lembah tandus tak berpenghuni di Arab, untuk menyusun batu jadi kotak permanen? Tidak pernah. Itu adalah dongeng yang dikarang ribuan tahun setelah Abraham mati untuk memberikan legitimasi Abrahamik pada kuil pagan lokal Arab. Faktanya, dan ini fakta yang menyakitkan bagi apologet mereka, Ka'bah sudah ada di sana jauh sebelum Muhammad lahir. Dan apa fungsinya? Apakah itu rumah ibadah monoteisme yang sepi? Bukan. Itu adalah panteon politeisme. Itu adalah mall berhala. Itu adalah kuil najis tempat bersarangnya 360 berhala, 360 dewa. Setiap hari dalam setahun ada dewanya. Di dalam Ka'bah pra-Islam, ada patung Hubal, dewa bulan perang. Ada patung Lata, Uzza, Manat. Bahkan ada lukisan-lukisan sinkretis Kristen sesat, seperti gambar Maria dan bayi Yesus yang dicampur adukkan dengan dewa-dewa Arab. Orang-orang pagan datang dari seluruh penjuru gurun, bersujud, menyembelih hewan, dan memberikan persembahan darah kepada setan-setan ini. Di dalam bangunan itu, dinding-dinding Ka'bah itu telah menyerap asap kemenyan berhala dan cipratan darah kurban pagan selama berabad-abad. Lalu Islam datang. Muhammad menghancurkan patung-patungnya. Oke, secara fisik patungnya hancur. Tapi perhatikan strategi licik si ular tua. Rumahnya tidak dihancurkan. Bangunan yang sudah ternoda, yang sudah jadi sarang najis, justru dicuci, diberi kain kiswah baru, dan dijadikan kiblat semesta. Bayangkan ini, hai umat Kristen yang kritis. Jika kita mau memurnikan sebuah gedung bekas kuil penyembahan Lucifer, atau bekas lokasi ritual seks bebas kaum satanis, apakah Tuhan akan berkenan jika kita tetap memakai altar batunya, tetap memakai simbol-simbolnya, dan hanya mengganti nama Lucifer menjadi Yesus, lalu kita sembah dengan cara yang sama? Tentu tidak. Tuhan kita Yahweh adalah Elkana, Allah yang cemburu. Dalam perjanjian lama, Tuhan memerintahkan dengan sangat spesifik, robohkan mezbah mereka, remukkan tugu berhala mereka, bakar patung mereka. Ulangan 7 ayat 5. Tuhan memerintahkan penghancuran total, bukan daur ulang. Tuhan tidak sudi disembah di bekas rumah setan. Tapi dalam Islam, bekas rumah 360 berhala itu justru diklaim sebagai titik paling suci di muka bumi. Ini adalah sinkretisme yang menjijikan. Arah kiblat yang dulunya adalah arah penyembahan Hubal, sekarang tetap menjadi arah sujud miliaran orang. Secara esensi spiritual,
Jika kamu bersujud ke arah bangunan yang didedikasikan untuk berhala, meskipun patungnya sudah dibuang, kamu tetap terhubung dengan spirit teritorial tempat itu. Allah Alkitab tidak tinggal di dalam kotak batu buatan tangan manusia. Stefanus, martir pertama, dirajam batu sampai mati karena berani berkhotbah di Kisah Para Rasul 7 ayat 48. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi ritual ini menyeret manusia kembali ke konsep primitif zaman batu bahwa Tuhan ada di dalam kotak itu. Ini adalah penghinaan terhadap kemahakuasaan dan kemahahadiran Tuhan. Bukti kedua, penyembahan batu, litolatri atau hajar aswad. Ini adalah bukti yang paling telanjang, paling vulgar, dan seharusnya membuat setiap orang yang punya sisa akal sehat langsung sadar dan lari meninggalkan ajaran ini. Hajar Aswad, si batu hitam. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi di sudut timur Ka'bah itu. Jutaan manusia, seperti lautan yang histeris, saling sikut, saling dorong, keringat dan air mata bercampur, napas beradu, bahkan ada yang mati terinjak-injak hanya demi satu obsesi gila, mencium, mengusap, atau melambai pada sebuah batu hitam. Kaum intelektual Muslim akan membela diri dengan retorika basi. Oh, jangan salah paham. Kami tidak menyembah batu itu. Kami hanya menghormatinya. Itu batu dari surga. Itu simbol tangan kanan Allah di bumi. Dengar jawaban apologetika murahan itu. Itu alasan klasik pecandu berhala di seluruh dunia. Coba saya tanya, apa bedanya perilaku itu dengan orang Hindu yang mencium kaki patung Wisnu? Apa bedanya dengan orang animisme di pedalaman Afrika yang menyisap pohon keramat? Apa bedanya dengan orang Katolik yang mencium patung santo? Secara fenomenologi, secara perilaku fisik, itu sama. Itu adalah definisi kamus dari litolatri, penyembahan terhadap batu. Sejarah membuktikan bahwa orang Arab pra-Islam itu gila batu. Mereka penganut fetisisme. Ibnu Ishaq dan sejarawan Islam awal mencatat, setiap kali orang Arab bepergian meninggalkan Mekah, mereka akan membawa sebuah batu dari Ka'bah untuk disembah dalam perjalanan. Kalau mereka tidak nemu batu Ka'bah, mereka akan ambil sembarang 4 batu. 3 batu buat tungku masak, 1 batu yang paling bagus bentuknya dimandikan susu dan disembah. Mereka mengusap-usap batu, tabaruk untuk minta transfer energi berkat. Dan sekarang, di abad 21, di zaman teknologi nuklir dan AI, ritual animisme primitif zaman batu itu masih dilestarikan dalam ibadah haji. Nabi mereka mencium batu itu. Dan Umar bin Khattab, khalifah kedua yang terkenal garang dan rasional, bahkan mengakui kegilaan ini dalam sebuah hadis sahih. Bukhari 1597. Dia berdiri di depan batu itu dan berkata, "Demi Allah, aku tahu kamu hanyalah batu. Kamu tidak bisa kasih manfaat, tidak bisa kasih mudarat, celaka. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan sudi menciummu." Pikirkan kalimat itu, resapi pengakuan itu. Umar sadar, logikanya berteriak, akal sehatnya memberontak. Dia tahu itu cuma batu mati. Tapi kenapa dia tetap menciumnya? Karena dogma imitasi buta. Ini adalah pengakuan telanjang bahwa praktik itu tidak memiliki dasar logis atau teologis selain meniru tradisi pagan yang diadopsi Nabi. Bagi kita, umat Kristen Protestan, ini adalah kekejian di mata Tuhan. Allah kita hidup, Yesus Kristus bangkit, kuburnya kosong. Kita tidak butuh batu meteorit hitam untuk menghapus dosa. Alkitab berkata dengan tegas, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Bukan batu. Lebih parah lagi, ada hadis yang mengatakan bahwa Hajar Aswad akan punya mata dan mulut di hari kiamat untuk memberi kesaksian. Astaga, ini bukan teologi, ini mitologi dongeng 1001 malam, menempatkan harapan pengampunan dosa atau menjadikan batu sebagai saksi iman adalah antitesis dari Injil. Itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa haji hanyalah jubah baru untuk praktik fetisisme Arab kuno yang percaya benda-benda alam punya kekuatan supranatural. Hancurkan berhala batu itu dalam pikiranmu. Kristus adalah batu karang yang teguh, bukan kerikil hitam di gurun pasir. Bukti ketiga, tawaf, tarian kosmik para penyembah bintang, Sabianisme. Lihatlah ritual tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, berlawanan arah jarum jam, counterclockwise. Kaum apologet modern akan sibuk mencari cocok logi sains. Oh, ini seperti elektron mengelilingi inti atom. Ini harmoni alam semesta. Hentikan omong kosong pseudosains itu.
Itu adalah rasionalisasi abad 20 untuk menutupi akar paganisme abad ke-6. Jangan mau dikibuli. Mari kita buka arsip sejarah kuno Timur Tengah. Siapa yang melakukan ritual mengelilingi objek suci sebelum Islam? Jawabannya, kaum Sabian Benda Langit dan pagan Arab. Kaum Sabian di Haran dan Arab Utara menyembah 7 planet: Matahari, Bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, Saturnus. Mereka membangun kuil-kuil berbentuk geometris dan melakukan ritual circumambulation, tawaf, mengelilingi kuil itu sebanyak 7 kali. Kenapa 7? Karena ada 7 dewa planet. Kenapa berputar? Meniru pergerakan benda langit di angkasa. Orang-orang musyrik Quraisy juga melakukan tawaf, mengelilingi berhala Hubal di Ka'bah. Dan tahukah kalian, mereka melakukannya sambil telanjang bulat, laki-laki dan perempuan, atau mereka memakai pakaian khusus dari suku tertentu, Homs, karena mereka percaya baju harian mereka kotor oleh dosa. Lalu Islam datang. Apa yang diubah? Cuma soal telanjangnya dilarang. Tapi perputarannya tetap. Jumlah 7 kalinya tetap. Arah putarannya tetap. Konsep pakaian khususnya, kain ihram putih tanpa jahitan, tetap. Ini namanya ganti casing. Tapi mesinnya tetap mesin pagan. Isinya sama, bungkusnya saja yang beda. Coba buka Alkitabmu dari Kejadian sampai Wahyu. Pernahkah Tuhan Yahweh menyuruh umatnya kelilingi bait suci 7 kali biar dosamu ampuh? Pernahkah Yesus menyuruh murid-murid, putari aku 7 kali sebelum berdoa? Tidak pernah. Satu-satunya peristiwa mengelilingi di Alkitab adalah Yeriko. Dan itu tindakan perang, bukan liturgi ibadah. Gerakan sirkular mengelilingi pusat objek adalah ciri khas ritual okultisme, sihir, dan paganisme untuk membangkitkan energi magis atau trans. Dalam Kristen, ibadah itu linear. Kita menghampiri tahta kasih karunia. Kita berjalan bersama Allah, walking with God, bukan berputar-putar seperti gasing di depan sebuah kotak batu. Dengan mempertahankan tawaf, Islam membuktikan bahwa ia tidak bisa lepas dari bayang-bayang penyembahan dewa-dewa antariksa. Astral worship nenek moyangnya. Bukti keempat, sa'i, lari di antara 2 bekas berhala zina. Ini adalah fakta yang paling menjijikkan dan memalukan jika kalian tahu sejarah aslinya. Sa'i, berlari-lari kecil 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Narasi Islam yang dijual ke publik ini untuk mengenang Hagar, Siti Hajar yang berlari mencari air untuk Ismail. Cerita yang menyentuh, dramatis, melankolis. Tapi arkeologi dan sejarah Arab kuno tidak bisa dibohongi oleh cerita pengantar tidur. Apa yang sebenarnya ada di atas Bukit Safa dan Marwah di zaman jahiliyah? Apakah ada tugu peringatan Hagar? Tidak. Di atas Bukit Safa berdiri tegak sebuah berhala laki-laki bernama Isaf. Di atas Bukit Marwah berdiri tegak sebuah berhala perempuan bernama Naila. Legenda Arab kuno mengatakan, Isaf dan Naila ini adalah sepasang kekasih dari Yaman yang datang ke Mekah. Lalu mereka melakukan zina, hubungan seks di dalam Ka'bah. Karena kekejian itu, dewa-dewa mengutuk mereka menjadi batu. Orang-orang musyrik Arab, saking sesat dan gelap matanya, justru mengambil patung pezina yang dikutuk ini, menaruhnya di Safa dan Marwah, dan menyembahnya. Mereka berlari dari Safa ke Marwah untuk mengusap patung Isaf, lalu lari ke Marwah mengusap patung Naila. Ritual ini adalah penghormatan terhadap 2 pezina mitologis. Ketika Muhammad menaklukkan Mekah, patung Isaf dan Naila dihancurkan. Bagus. Tapi, dan ini adalah tapi yang sangat fatal, ritual lari-larinya dipertahankan. Bayangkan kengerian teologis ini. Kalian menghancurkan patungnya, tapi kalian tetap menyuruh umat kalian berlari di jalur yang sama, dengan hitungan yang sama, dengan cara yang sama, yang dulu dipakai untuk memuja patung pezina itu. Apakah Tuhan kekurangan cara untuk beribadah, sehingga harus meminjam ritual penyembah berhala zina? Bahkan Al-Quran sendiri merekam keraguan dan rasa jijik para sahabat Nabi. Di surah Al-Baqarah ayat 158, ayat itu turun untuk menjawab keraguan umat Islam awal, kaum Ansar, yang merasa berdosa dan enggan melakukan sa'i. Kenapa mereka enggan? Kenapa mereka merasa berdosa? Karena mereka tahu itu ritual pagan. Hati nurani mereka masih berfungsi. Mereka ingat dulu bapak kakek mereka lari di situ menyembah berhala. Tapi kemudian wahyu turun untuk melegitimasi praktik itu. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Ayat ini berfungsi untuk mencuci praktik pagan itu, menghalalkan apa yang haram, dan mensucikan apa yang najis. Bagi kita orang Kristen yang kritis, ini adalah bukti telak
bahwa Islam tidak membawa wahyu baru yang membebaskan, tapi justru mengikat umatnya untuk terus melakukan gerakan-gerakan penyembahan berhala kuno. Tuhan yang kudus tidak akan pernah mengadopsi ritual pemujaan berhala zina untuk menjadi bagian dari ibadah kepadanya. Itu pencemaran. Kekristenan mengajarkan kita lari menjauhi dosa zina, bukan lari bolak-balik di bekas tempat pemujaan pezina. Bukti kelima, pesta darah di bulan keramat pagan. Terakhir, mari kita lihat waktu pelaksanaan dan ritual kurbannya. Bulan Zulhijjah. Tahukah kalian bahwa jauh sebelum Muhammad lahir, bulan ini sudah menjadi bulan haram? Suku-suku Arab yang barbar dan suka perang sepakat melakukan gencatan senjata di bulan ini. Untuk apa? Supaya mereka aman melakukan ziarah ke Mekah untuk menyembah berhala. Pasar ukas digelar, lomba puisi dibacakan, judi marak, dan darah hewan dikurbankan untuk memberi makan dewa-dewa. Tradisi menyembelih hewan di Mina, melempar batu, jumrah, semuanya berakar pada praktik animisme. Melempar batu ke tiang adalah praktik kuno orang gurun untuk mengusir roh jahat atau nasib buruk. Islam mengambilnya, memberinya narasi baru, melempar setan yang menggoda Abraham, dan mewajibkannya. Lagi-lagi, narasi Abrahamik ditempelkan paksa di atas ritual pagan, stiker baru di botol lama. Dan puncaknya, penyembelihan hewan. Jutaan domba, kambing, sapi disembelih. Lembah Mina berubah menjadi sungai darah. Bau anyir darah memenuhi udara. Saudara-saudaraku umat Kristen, dengarkan ini dengan rohmu yang paling dalam. Di atas bukit Golgota, 2000 tahun yang lalu, Sang Anak Domba Allah Yesus Kristus sudah tergantung di kayu salib. Darahnya yang mahal tercurah. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berteriak dengan suara nyaring yang mengguncang alam semesta. Tetelestai, sudah selesai. Tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Akses ke ruang Maha Kudus terbuka. Sistem kurban darah sudah dihentikan. Sudah usang, sudah batal. Penulis kitab Ibrani menegaskan di pasal 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dan di ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali untuk selamanya. Tidak perlu diulang tiap tahun. Tidak perlu jutaan hewan lagi. Ketika sebuah agama datang 600 tahun setelah salib Kristus dan menyuruh manusia kembali menumpahkan darah hewan sebagai ritual ibadah puncak, itu adalah penghinaan terhadap darah Kristus. Itu adalah penolakan terhadap karya penebusan yang sempurna. Itu adalah langkah mundur ke zaman kegelapan di mana manusia berpikir darah hewan bisa menyogok Tuhan. Ritual kurban dalam haji adalah bukti bahwa roh di balik agama ini haus darah. Sama seperti dewa-dewa pagan kuno yang selalu minta tumbal. Ini bukan ibadah Abrahamik. Abraham mempersembahkan domba sebagai type bayangan akan kedatangan Kristus. Tapi sekarang realitas Kristus sudah datang. Kembali ke bayangan berarti menolak realitas. Kembali ke domba hewan berarti menginjak-injak anak domba Allah. Jadi apa kesimpulannya? Jangan pura-pura buta. Fakta-fakta ini terlalu terang benderang untuk disangkal. Jika ada sebuah ritual yang satu dilakukan di tempat bekas kuil 360 berhala, Ka'bah. Dua, menggunakan gerakan putar-putar yang sama persis dengan penyembah bintang, tawaf. Tiga, melakukan pemujaan batu yang sama persis dengan animisme, mencium hajar aswad. Empat, berlari di rute yang sama persis dengan penyembah berhala zina, sa'i. Lima, dilakukan di waktu keramat pagan yang sama. Maka itu adalah paganisme. Itu adalah penyembahan berhala. Jangan mau ditipu label. Kamu bisa ambil botol racun sianida, kamu tempel stiker madu murni Sumbawa, isinya tetap membunuhmu. Haji adalah botol racun sejarah yang diberi label syariat Abraham. Isinya mematikan jiwa. Isinya menjauhkan manusia dari konsep anugerah, grace, dan mengikat mereka pada konsep upah, works. Dalam Islam dan dalam semua agama pagan, manusia yang harus susah payah naik mencari Tuhan. Lari, utar, bayar mahal, cium batu, lempar jumrah, kurban hewan demi mendapat pahala. Itu man trying to reach God. Usaha manusia yang sia-sia. Tapi dalam iman Kristen, Allah yang turun mencari manusia. Ini bedanya surga dan neraka. Kita tidak perlu pergi ke Arab. Kita tidak perlu mencium batu hitam. Kita tidak perlu putar-putar bangunan. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di hati kita.
Tubuhmu adalah bait Allah yang hidup, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Di situ dia ada. Tidak perlu visa, tidak perlu paspor, tidak perlu waiting list puluhan tahun. Yesus meruntuhkan tembok pemisah itu. Dia membebaskan kita dari geografi. Dia memerdekakan kita dari ritual mati. Saatnya akan tiba, kata Yesus kepada perempuan Samaria, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem, apalagi di Mekah. Kepada saudaraku yang muslim, yang mungkin nonton ini dengan hati panas membara, tangan mengepal, saya tidak membencimu. Demi Tuhan yang hidup, saya mengasihimu. Karena kasih itulah saya berani bicara keras dan menyakitkan ini. Saya tidak mau kamu capek-capek beribadah, menabung seumur hidup, menangis di depan Ka'bah. Tapi ternyata yang kamu lakukan hanyalah ritual daur ulang dari penyembah Hubal, Lata, dan Uzza. Kamu layak mendapatkan kebenaran yang sejati. Kamu layak mengenal Bapa yang mengasihimu tanpa syarat, bukan Tuan yang menuntutmu jadi hamba yang harus setor muka di padang pasir. Berhenti menyembah bayang-bayang. Datanglah kepada terang.